Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat ngopi, semangat udud, karena ini adalah nikmat rezeki yang sangat luar biasa ya ketika kita bangun masih diberikan kesempatan, ruang dan waktu, diberi rezeki, nafas yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah meminta imbalan apapun juga. Luar biasa lah ya rezeki yang diberikan oleh Sang Maha Asik ini. Pengen ngobrol sedikit nih berkaitan dengan ada nih salah satu ayat di Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 52 ya. Ini bunyinya kurang lebih wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya'u min ibadin wa inna dan seterusnya lah. Ini mendadak lupa nih, gini malum lah kalau udah umuran segini teh suka hese ingat gancang poho gitu. Kurang lebih sih kalau saya coba gitu ya, saya coba memahami maknanya tuh kan bahwa sudah diwahyukan gitu, sudah diwahyukan menjadi sunnah. Sunnah itu kan Quran ya, Quran yang sudah diwujudkan oleh Rasulullah. Jadi makanya Al-Quran kalau bagi saya sih bukan dan sunnah tapi menurut sunnah, karena si konsep harus bisa dibuktikan nih, si konsep ini Al-Quran sebagai konsep dibuktikan oleh Rasulullah sebagai perwujudannya gitu, sebagai pembuktian objektif dari konsep tersebut gitu. Nah ya jadi diturunkan sebuah konsep gitu ya perihal ilmu, ruh pembangkit budaya dari apapun yang sudah Allah perintahkan gitu. Nah berkaitan dengan ruh ini, saya lihatnya ruh itu ada ruh pembangkit budaya ya, yaitu ilmu. Ada juga ruh pembangkit kehidupan biologis atau nyawa. Nah di situ ya ayat ini ada kaitannya dengan itu, apalagi kalau kita hubungkan juga dengan surat An-Nisa kalau nggak salah ya, kalau nggak salah pasti benar lah, di An-Nisa 16 dan 170, terus Al-A'raf 158 kalau nggak salah tuh, Al-Hadid 28 sama At-Taghabun tuh ayat 8 apa 18 lah. Yaitu kaitannya itu untuk hidup iman itu harus dengan ruh baik itu ruh pembangkit biologis maupun ruh budaya gitu, karena ruh pembangkit organis biologis tidak akan bisa bertindak sejalan dengan ruh budaya kalau tidak mau si ruh pembangkit organis biologis atau nyawa ini tidak mau dihiasi dengan ilmu, yaitu ruh pembangkit budaya, yaitu Al-Quran. Karena bagi saya ya, ini bagi saya ini sih, karena berkaitan dengan ilmu itu, sumber segala ilmu itu Al-Quran yang sudah diwujudkan oleh Rasulullah SAW.
ilmu-ilmu yang lain bukan berarti saya mengecilkan ilmu-ilmu yang lain, enggak. Itu adalah referensi tambahan untuk kita gitu ya dalam dalam proses pengabdian hidup. Hanya ketika si ilmu apapun, mau itu levelnya mau sampai tingkatan yang akademis paling tinggi, kalau ternyata tidak sejalan dengan sumbernya ilmu mah bagi saya pribadi ya berarti itu batal gitu, karena harus sejalan gitu si referensi ilmu yang lain itu dengan sumbernya gitu. Bagi saya gitu ya, terserah kalau bagi yang nggak sama sih nggak masalah gitu, bukan problem saya itu mah gitu kan gitu ya. Nah itu pentingnya, makanya pentingnya eh, kita memahami makna makna istilah sesuatu gitunya, makna istilah kata. Karena proses belajar itu adalah kita merangkai simbol simbol membaca itu kan begitu ya, yang saya yakini gitu. Jadi merangkai simbol huruf menjadi kata itu untuk level awal. Lalu level selanjutnya adalah merangkai simbol-simbol kata tersebut menjadi kalimat. Itu untuk tingkatan berikutnya. Biasanya sih ya dari mulai SMP lah sampai pra kuliah. Tapi ketika sudah memasuki level yang ketiga, itu kuliah dan sampai di usia yang sejebrok ini, sudah harus kepada level tingkatan merangkai simbol-simbol kalimat tersebut, harus menukik kepada esensinya, kepada maknanya gitu. Jangan sampai nanti ketika kita salah memahami makna suatu kalimat, jangankan kalimat ya, istilah aja kita salah memahami maknanya, kan itu bisa berdampak sangat fatal gitu. Contohnya seperti ada tuh salah satu orang gila, tapi dia sangat, kalau buat saya cukup inspiratif gitu ya, bahwa tahun itu nggak bisa diulang. Sama, saya juga meyakini demikian gitu. Karena jangankan tahun ya, kalau yang ulang sekarang kan ini banget ya, ketika ulang tahun mana bisa diulang, detik aja nggak bisa, 1 detik aja nggak bisa, apalagi tahun gitu kan. Jadi ya itulah, Yahudi itu sangat cerdas dalam menghancurkan suatu bangsa hanya dengan merusak makna istilah. Nah kita jangan sampai tergelincir ke situ gitu. Jadi untuk saat ini mari kita tetap ngopi, ngudud, dan bernafas dengan sebaik-baiknya agar supaya supados. Karena ada istilah keren dari salah satu tukang cilok di Cipageran pernah bilang bahwa siapa orang yang mengenal nafasnya, maka dia akan mengenal Tuhannya, juga tentu bau jigongnya. Sebegitu ya, mungkin cukup dulu untuk pagi ini. Semoga bisa mencerahkan, khususnya buat saya gitu ya. Kalau berdampak memantul terhadap yang lain, alhamdulillah, itu semua hanya karena ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya kan cuman orang gila yang pengen tetap gila di jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana? Yang diridhoi Allah tuh, Shiratal Mustaqim.
ya, bukan jembatan gitu. Tapi jembatan itu kan sastra, jadi mutasabihat, harus dikaji lebih dalam lagi. Segitu aja dari saya, si Ajo yang sangat goblok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.